ini ya. Ini halaman web for kita ya. Kita forum kajian Tokyo dan sekitarnya. Kajian Islam Tokyo dan sekitarnya. For kita. Di sini. Hukum mengusap sepatu ya. Kadang-kadang kalau bikin apa namanya perpoinnya banyak yang tidak jelas ya. Kita langsung aja saya apa namanya. Ini sebenarnya terjemahan dari buku Dalilul Mubta'ats ya. Ataupun guide bagi pelajar yang belajar di luar ya ataupun di negeri minoritas biasanya. Jadi ini bab tahara yang pertama di sini adalah tentang hukum mengusap sepatu ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa sepatu itu ada dua macam ya. Kalau dalam bahasa Arab jelas ya, ada 3 macam alas kaki ya, paling pada dasarnya 3 macam itu alas kaki yang itu apa namanya dalam ibadah ya, semua apa namanya ada pengaruhnya ya. Ya misalnya khuf ya. Khuf itu adalah sepatu yang tinggi ya. Nanti sudah paham sepatu yang menutupi mata kaki ya. Ya, kaki semua mata kaki. Biasanya ini sepatu gunung ya. Jadi bayangkan saja kalau kita lagi naik gunung terus harus apa namanya berwudu ya. Dengan kita mengetahui fikih ini kita tidak usah apa namanya bongkar pasang sepatu ya karena susah sekali buka sepatu gunung itu untuk wudu dan belum lagi dalamnya ada kaos kaki. Jadi ini sepatu yang menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh ya. Jadi bagian kaki wajib dibasuh itu adalah telapak kaki dan sampai apa namanya mata kaki itu namanya bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu ya. Karena kaki itu wajibnya dibasuh ya, bukan diusap. Tapi di sini karena kita pakai khuf ataupun di sini kaos kaki juga masuk, maka kita boleh membasuh, mengusap ya. Bagaimana cara mengusapnya nanti kita terangkan ya. Sepatu yang tidak menutupi bagian tersebut ya. Misalnya sepatu yang ini yang sering kita pakai sehari-hari ya. Itu sepatu yang kelihatan mata kakinya ya. Sepatu lari, sepatu apa namanya kasual ya, ataupun sepatu apa namanya pantofel ya, ataupun sepatu yang tidak menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudu. Untuk jenis sepatu yang pertama yang menutupi mata kaki hingga bahkan ada sepatu yang lebih tinggi lagi bahkan hingga betis ya, maka hukum mengusapnya disamakan dengan hukum mengusap khuf ya. Jadi dulu istilahnya itu adalah khuf ya. Al-khuf. Jadi ada khuf, ada hidza. Hidza itu sepatu yang biasa, sepatu yang kelihatan mata kaki. Lalu ada na'al. Na'al ya sandal biasa. Sandal itu kelihatan punggung kaki. Itu sandal ya. Ini sandal itu dipakai saat ihram ya. Harus kelihatan punggung kaki dan bahkan bagian depan apa namanya kaki ya. Sandal. Ada sandal sepatu juga ya. Ya. Itu kalau di Indonesia. Untuk jenis sepatu yang pertama yang menutupi mata kaki hingga betis maka hukumnya sama dengan khuf ya. Seluruh syarat mengusap khuf yang ditetapkan syariat dipenuhi, kita akan jelaskan ya. Lalu untuk jenis kedua ya, sepatu yang tidak menutupi mata kaki ya. Maka hukum mengusapnya tergantung pada kondisi berikut ya. Ya. Itu bisa saja diusap sebenarnya. Kalau ya apa namanya kita memakai kaos kaki ya. Jadi hukumnya itu sama dengan sepatu bagian luar dan bagian dalam. Nah, disatukan hukumnya. Bisa diusap kalau lagi dengan memakai kaos kaki. Kaos kaki bukan kaos kaki yang pendek juga ya, tapi kaos kaki yang menutupi mata kaki ya. Jadi ke atas ya. Maka hukum mengusap sepatu jenis tersebut apa namanya? Boleh ya. Tapi kalau tidak memakai kaos kaki ataupun kaos kakinya kelihatan apa namanya mata kaki itu sama sekali tidak bisa dibasuh ya.
Di sini di poin ketiga disebutkan boleh mengusap lapisan luar ya. Ya, lapisan luar itu berarti sepatu yang dipakai ya, sepatu. Jika ia wudhu lalu memakai kaos kaki dan sepatu apa namanya lapisan luar ya, dia memakai sepatu dan kaos kaki. Dasarnya adalah keumuman hadis Rasulullah SAW ketika Al-Mughirah bin Syu'bah hendak melepas kedua khufnya. Jadi khuf kalau zaman dahulu, zaman ya mungkin kita bisa lihat, sering lihat di film-film apa namanya seperti Ar-Risalah misalnya atau seperti film sirah ya. Bagaimana bentuk sepatunya, sangat susah ya untuk dibuka ya. Maka datanglah apa namanya Islam ini dengan ajaran yang memudahkan ya. Karena intinya Islam tidak menginginkan kesulitan bagi kalian ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Allah apa namanya menginginkan kemudahan bagi kalian ya, dan tidak menginginkan, tidak menghendaki kesulitannya. Ini salah satunya ya, mengusap apa namanya kaos kaki ataupun mengusap khuf ya. Lalu ketika apa namanya sepatu itu apa namanya dilepas ya, sepatu bagian luar ya di sini. Apa hukumnya jika melepas lapisan luar ya? Yang tadi sepatu pendek, lalu kita pakai kaos kaki, sepatunya itu dibilang sepatu lapisan luar ya. Karena kita biasanya kalau sholat ya, ya rata-rata apa namanya melepas sepatu itu ya. Apabila seorang melepas bagian luar setelah mengusapnya dengan ketentuan-ketentuan hukum khuf, maka hukumnya mengikuti ketentuan berikut ya. Menurut pendapat yang kuat ya, pendapat sahih para ulama ya, tetap dalam kondisi suci tanpa perlu kembali mengulang wudhu atau membasuh kakinya ya. Hal tersebut merujuk pada tindakan ya Ali radhiyallahu an yang apa namanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tahawi ya, bahwa beliau apa namanya dari Abu Zibyan ya, bahwa beliau melihat Ali radhiyallahu anhu ya, buang air kecil sambil apa namanya di sini kan memang teksnya seperti ini ya, jadi di apa namanya diterjemahkan seperti ini, buang air kecil sambil berdiri ya, kemudian mengambil air dan berwudu lalu mengusap kedua apa namanya, ini bukan sendal ya, apa namanya mengusap sendalnya seperti kaki ya, ya seperti sepatu ya, sepatu tapi kelihatan mata kakinya ya, dan juga apa namanya tapi mirip ya, mirip dengan sendal ya. Kemudian beliau masuk ke dalam masjid dan melepas sepatu bagian luarnya itu ya. Athar ini dijadikan rujukan karena tidak ada sumber hukum lainnya yang isinya berlawanan dengan tindakan athar Ali radhiyallahu anhu ya. Jadi ketika perbuatan sahabat itu tidak ada yang melawannya, tidak ada yang berlawan dengan tindakan sahabat, maka itu dijadikan hukum ya. Kecuali ada hadis ya, hadis lebih, hadis itu lebih kuat ya. Misalnya ada hadis, ada asar sahabat, tapi berlawanan, maka kita utamakan hadis ya. Jadi itu kapan kita boleh menjadikan asar sahabat sebagai sumber hukumnya, jika tidak berlawanan dengan apa namanya tindakan yang lainnya. Ini poin kedua ya, juga harus diperhatikan ya. Orang tersebut tidak berhak menggunakan kembali lapisan luar yang telah dilepas ya. Tidak, setelah buka sepatu, dia tidak boleh lagi mengusap sepatunya, karena yang apa namanya dia sudah lepas ya. Artinya sudah tidak satu kesatuan ya. Ya. Ini kita akan jelaskan kapan apa namanya waktunya membasuh ya, apa namanya membasuhnya seperti apa ya. Jika dia menggunakan kembali lapisan luar yang telah dilepas dan mengusapnya saat berwudu kembali, baik ketika menggunakan kembali lapisan luar tersebut dalam keadaan berhadas ataupun dalam keadaan suci, yang dicapai dia mengusap lapisan dalam, ya itu tidak boleh dia usap lagi ya, karena dia sudah namanya lepas ya. Pendapat tersebut merupakan pendapat jumhur ulama yang menganggap bahwa secara eksplisit makna suci pada hadis karena aku menggunakannya dalam keadaan suci ya, itu hadis Rasulullah yang menjadi sumber hukum
membasuh khuf secara umum ya. Itu hadis ketika Rasulullah mau wudu dan sahabat mau melepaskan khufnya, hanya biarkan saja khuf itu karena tadi saya pakai ketika dalam keadaan suci. Setelah wudu dia pakai. Jadi tidak perlu dibuka kembali ya. Karena aku menggunakannya dalam keadaan suci ya. Sementara sepatu bagian luar kita sudah lepas. Nah, sudah lepas berarti hukumnya sudah tidak dipakai. Tidak bisa dipakai untuk dibasuh ya. Diusap ya, bukan dibasuh. Setelah melepas sepatu alas kaki luar ya, diperbolehkan bagi seorang untuk hanya mengusap kaos kaki ya, alas kaki bagian dalam ya, dengan syarat menggunakannya setelah wudhu dengan membasuh kaki ya. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Tanya ada yang tidak jelas ya, misalnya apa maksudnya sepatu khuf tadi ya, bagian luar bagian dalam ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya di awal. Mungkin rekan-rekan yang mau bertanya langsung buka mic-nya atau videonya juga. Namun sebelum itu izinkan saya bertanya, Ustadz, apakah dalam memakai khuf tadi itu dalam posisi sudah berwudu dulu sebelumnya ataukah tidak begitu untuk ya, untuk memenuhi syarat? Ini ada juga syarat-syarat membasuh itu sebenarnya nanti setelah ini ya dijelasin. Ya itu salah satu syaratnya. Syarat kita boleh mengusap khuf itu ya kita pakai dalam keadaan suci ya. Karena itu memang hadis bunyinya seperti tadi ya. Ya, biarkan dia karena saya memakainya tidak usah dilepas ya. Berkata sabda Rasulullah kepada sahabat tadi yang mau melepas khufnya ya. Ya, biarkan karena saya memakainya dalam keadaan suci. Itu artinya kita boleh mengusap khuf jika ia dipakai dalam keadaan sudah bersuci ya, berwudu ya, berwudu dengan sempurna ya, berwudu dengan membasuh kaki ya. Ya, mungkin lebih teknis lagi, Ustadz, apakah membasuhnya itu di sisi atas luar atau sampai namanya membasuh tadi kan Iya. sama cuci gitu kan? Apa iya, ya betul. terus dicuci sampai bawah-bawahnya Lihat kan juga? di sini ada videonya ya. Nah, ini. Bentar. Ini cara membasuhnya ya. Ini kaos kaki dia pakai ini. Ya. Kaos kaki bagian dalam. Kalau istilah tadi ya. Ya. Tuh. Nah, gitu. Tuh. Ya, seperti itu. Sekali saja. Dibasuh sekali dari ujung kaki bagian atasnya ya. Ya, ini tidak perlu katanya. Karena itu namanya. Memang dicontohkan oleh Rasulullah membasuh bagian atasnya saja, membasuh bagian atas sampai tadi ke betis ya. Nah, artinya minimal melewati mata kaki ya. Ya. Seperti itu cara membasuhnya. Sekali ya. Dan tangan itu ketika air ya, kita air gini, tangannya di gini ya. Jadi air sekedar basah saja ya. Bukan ada air yang sampai mencuci kaos kaki ya, karena di sini hukumnya bukan mencuci ya, tapi mengusap ya. Mengusap itu artinya dengan tangan yang sekedar basah saja. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Berarti memang maaf nih, saya mau nanya juga nih Pak Ustadz.
saya dengan Tito. Jadi kalau misalnya saya dari rumah sebetulnya sudah wudhu misalnya ya. Iya. Terus kita bepergian nih keluar. Nah biasanya kan kalau kita bepergian di luar misalnya kita kadang-kadang buang air kecil gitu ya. Iya Pak betul. Ustadz. Nah tiba-tiba kita udah masuk udah masuk ke waktu sholat dan karena tadi kita sudah kencing berarti kan kita sudah mesti harus wudhu lagi. Iya. Nah apakah seperti itu masih bisa juga dilakukan Pak Ustadz atau mesti kita harus wudhu seperti biasa? Iya, ini yang dimaksud dengan mengusap itu mengusap ketika kita mau memperbarui wudhu ataupun bukan memperbarui, mengambil wudhu lagi. Karena wudhu kita batal, kita ambil wudhu, ya kita tidak perlu buka kaos kaki tadi. Oke. Kaos kaki ataupun sepatu ya. Kalau sepatu yang kita tadi pakai bersamaan dengan kaos kaki ya, setelah pakai kaos kaki kan biasa pakai sepatu kan ya. Nah, kok sepatu itu belum dilepas. Itu boleh diusap sepatunya saja. Oke. Bukan tidak usah kaos kakinya langsung ya. Ya berarti karena kita sudah sholat ya, sholat kita buka sepatu berarti nanti setelah mau mengusap lagi sepatunya jangan sepatunya yang diusap tapi kaos kakinya. Kaos kakinya. Karena sudah terlepas dibuka, dari bagian udah dibuka alas ya. kaki tadi ya, satu kesatuannya. Siap Ustaz. Jadi seperti itu ya. Walaupun kita hitungannya akan wudhu lagi pun karena sepatu tadi belum dilepas, dengan mengusap itu masih boleh berarti ya? Boleh mengusap ya. Oke. Lebih jelas Pak Ustaz. Terima kasih jadi, Pak Ustaz. Ya, kalau masalah waktunya itu kan kalau mengusap itu 1 hari 1 malam ya, kalau lagi tidak musafir ya. Kalau lagi musafir malah 3 hari 3 malam. Terima kasih Pak Ustadz. Lebih jelas lagi karena saya lumayan sering jalan keluar dan pas di waktunya sholat gitu. Ya, Terima ini kasih, sangat memudahkan apalagi kita di Jepang ya. Ya, duduk di tempat umum itu sangat susah untuk untuk kita cuci kaki ya. Jadi sangat praktis ya dengan cukup mengusap ya. Mengusap kaos kaki. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Apakah kita bacakan aja? Boleh. Bacain aja lah Mas. Ya. Apakah bisa dipakai untuk sholat berkali-kali Ustadz atau hanya sekali saja? Boleh dipakai untuk salat ya dalam waktu 1 hari 1 malam itu. Ya. Dan itu mulai dihitung waktunya ketika kita mulai mengusap. Bukan ketika kita pakai kaos kaki. Ketika kita wudhu batal dan kita wudhu lagi dan kita mengusap, di situ dimulai dihitung waktunya. Itu 24 jam ke depan. Jadi bisa salat selama 24 jam itu kalau masuk di waktu itu maka bisa masuk di dalam hukum itu ya. Jadi bisa berkali-kali salat. Pertanyaan selanjutnya dari Riela Sensei mengenai wudhu membasuh sampai siku tangan ketika musim dingin. Terkadang kita susah membuka jaket atau jas yang kita kenakan karena ketat. Lalu apakah teknis serupa dengan membasuh kaki bisa dilakukan begitu? Ini ada tema pembahasannya juga ini ya. Ya, pembahasannya tentang al-kum ya. Namanya dalam bahasa Arab al-kum ya. Ya. Baju atau pakaian yang susah dibuka ketika mau wudhu, apakah boleh diusap atau tidak ya? Kalau itu ada pembahasan yang lain ya. Nah, mungkin ini temanya sama dengan kerudung ya, khimar tadi yang sudah kelihatan tadi ya. Jadi kita mungkin sambil membahasnya nanti. Screen tadi mana ya? Oh, iya.
Ini ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita namanya lanjutkan dengan poin ini ya, hukum mengusap khimar ya. Ini bisa dihiaskan dengan pertanyaan tadi ya. Bisa saya lanjutkan? Apa ada pertanyaan? Ya, dilanjut aja, Ustaz. Oke. Hukum mengusap khimar ya, khimar apa namanya ini perempuan ya. Sebenarnya dalam buku ini juga dijelaskan ya, perempuan walaupun dengan sesama perempuan ya, tapi non Muslim, apakah dia boleh buka rambut itu atau tidak ya? Ini dalam buku ini juga dibahas di bab terakhir ya, dalam masalah berpergaulan ya dengan non Muslim. Bagian pertama adalah ini tahar ya, mengusap khimar ya. Kadang-kadang perempuan susah untuk buka apa namanya kerudung, apakah itu boleh diusap atau tidak? Terdapat dua pendapat di sini ya, kalangan ulama mengenai hukum mengusap khimar ya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengusap khimar tanpa mengusap kepala secara langsung ya. Karena memang perintahnya dan usaplah kepalamu ya, usap. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengusap selain kepala. Selain itu ulama beranggapan bahwa tidak ada kendala berarti menurut untuk seorang wanita untuk melepas khimarnya kemudian mengusap. Ini namanya alasannya ya ulama bagian apa namanya yang berpendapat seperti itu ya. Yang kedua ya, ulama mazhab Hambali ya mengatakan bahwasanya sebagian kelompok ulama memperbolehkan seorang wanita untuk membasuh khimarnya ya, apa namanya, khimar itu yang sampai ke bawah melewati leher ya. Pendapat tersebut didasari dari asar sahabiah Ummu Salamah ya, Ummu Salamah yang juga istri Rasulullah SAW yang pernah mengusap khimarnya saat berwudu. Diriwayatkan dari di dalam kitab Al-Musannaf oleh Abu Syaibah dan Ibnul Munzir dengan sanad yang sahih. Kesimpulannya di sini sebenarnya ada jalan tengahnya sebenarnya ya. Kita tidak sebenarnya perempuan tadi yang lagi kondisi seperti ini susah untuk buka khimar, tentunya susah untuk buka apa namanya usap kepala ya. Ya, ambil pendapat Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dengan mengusap sedikit bagian rambut itu sudah mewakili dengan kepala ya. Tapi setelah itu dia harus mengusap telinga juga ya. Karena tidak mungkin untuk mengusap seluruh apa namanya bagian kepalanya. Nah, jadi mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa buka apa namanya lagi tempat umum ya. Di tempat umum kalau di rumahnya mungkin gampang ya. Di tempat umum untuk wudhu ya dia susah untuk buka kerudung, maka dia apa namanya usap sedikit rambutnya, lalu kalau mau mengikuti apa namanya mengusap seluruh bagian kepala, mengusap bagian atas. Lalu setelah itu baru apa namanya telinganya, mengusap telinganya. Jadi di sini mengusap khimar, tetapi dia juga mengusap sedikit bagian rambut ya, supaya dia tidak apa namanya tetap melakukan perintah usaplah kepala kalian. Ya, karena memang tidak ada apa namanya ini pendapat yang kedua adalah apa namanya pendapat sebagian kecil ulama ya. Sebenarnya dengan mengikuti asar Ummu Salamah juga bisa sebenarnya. Tapi kita untuk lebih hati-hati dan apa namanya untuk mengerjakan wamsahu biru'usikum tadi ya, kita ambil pendapat namanya Imam Syafi'i. Itu untuk khimar ya, khimar namanya dia mengusap sebagian rambutnya, ya bisa masukkan namanya ujung jarinya kan di bagian rambut.
Ini eh, di sini ya, di sini apa namanya, saya bacakan ya. Pendapat yang lebih berhati-hati adalah sebaiknya hanya dilakukan pada kondisi-kondisi yang mengharuskan wanita itu untuk melakukannya. Seperti memang susah ya, susah untuk apa namanya, buka khimar ya, atau tersingkap auratnya di depan non mahramnya. Dalam kondisi tersebut maka hendaknya wanita tersebut mengusap khimarnya juga sebagian rambutnya ya. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Ini ada poin yang perlu diperhatikan dalam mengusap. Mungkin sudah kita jawab beberapa tadi dalam pertanyaan ya. Di sini masa berlaku mengusap khuf ataupun kos kaki juga masuk di sini adalah 1 hari 1 malam bagi seorang yang mukim ya, dan 3 hari 3 malam bagi yang bepergian ya. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ali ya, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah menetapkan masa 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim ya. Masa tersebut bermula sejak pertama kali seorang mengusap khuf ya. Jadi ketika dia wudhu dan mengusap, di situ mulai teng ya masanya. Ketika seorang telah melewati masa berlaku kebolehan mengusap khuf tetapi masih dalam keadaan berwudhu, maka pendapat yang sahih adalah wudhunya tidak batal ya. Wudhunya tetap, dia tidak perlu apa namanya, namun setelah itu dia tidak boleh lagi mengusap khuf dalam saat wudhu ya. Jadi salat tadi yang boleh dilakukan ketika wudhunya, ketika dia apa namanya, masa injury time ya, dia mengusap dan sudah keluar waktunya waktu mengusapnya, setelah itu dia masih bisa pakai wudhu itu untuk sholat ya, selama dia tidak batal ya. Kalau batal lagi berarti dia tidak boleh mengusap lagi. Itu yang dimaksud ya. Tidak, dia harus membuka khufnya atau kaos kakinya dan dia mencuci kakinya. Agar tindakan mengusap khuf dianggap sah, maka seorang harus menggunakan khuf ataupun kaos kaki dalam keadaan telah suci sudah melakukan tahara. Hal tersebut didasarkan kepada hadis yang disampaikan Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini hadis tadi dalil mengusap apa namanya, khuf ya. Al-Mughirah bin Syu'bah ya, biasa para sahabat kalau sering ada yang membantu Rasulullah ya. Ketika wudhu ada yang apa namanya, menuangkan airnya ya. Ini Al-Mughirah yang lagi bertugas untuk membantu Rasulullah ya. Jadi hadisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan ketika beliau mau mencuci kakinya, kenapa Rasulullah masih pakai sepatu ya, padahal dia mau wudhu. Beliau Al-Mughirah mau melepasnya ya. Kata Rasulullah, jangan dilepas karena saya menggunakannya saat dalam keadaan suci. Jadi ini dasar hukum daripada mengusap khuf ataupun kaos kaki. Di sini ada poin membasuh khuf, ini perkataan Ali ya, Ali radhiyallahu an, membasuh khuf dan logika ya. Seorang hamba wajib mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun ia tak mengetahui hikmah yang terkandung di baliknya secara terperinci. Jadi banyak dalam masalah-masalah ibadah ini kalau kita mau pikirkan secara logika itu tidak masuk logika, tapi hikmahnya itu karena kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Tidak semua itu kita bisa tahu hikmahnya. Mungkin apa namanya, di masa pandemi ini dalam apa namanya, banyak yang mengungkap hikmah daripada istinsar ya. Kan salah satu apa namanya, mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Kita masukkan air ke hidung dan dikeluarkan lagi, mencuci hidung ya. Itu apa namanya, dalam masa pandemi ini itu sangat bagus ya. Itu salah satu hikmahnya. Kita dulu mungkin tahu ini kenapa kita mencuci muka harus istinsak ya, harus kumur-kumur dulu lalu istinsar ya, seperti memang dicontohkan dalam wudhu Rasulullah SAW ya. Lalu setelah itu baru muka. Kenapa tidak langsung cuci muka saja? Karena ini hidung adalah bagian dari muka, mulut juga bagian dari muka, semua itu harus dicuci. Ya. Dan ternyata hikmahnya memang ada ya, hikmahnya yang bisa kita ketahui. Paling tidak sekarang ya di masa pandemi ini. Banyak berkumur-kumur dan banyak mencuci hidungnya.
Tetapi tidak semuanya itu kita bisa langsung ketahui hikmahnya. Seperti membasuh khuf ini ya. Rasul Ali radhiyallahu anhu berkomentar ya, seandainya beragama hanya dengan akal, maka membasuh khuf bagian bawah lebih utama daripada membasuh bagian atasnya ya. Ya, jadi seperti tadi cara di video di YouTube tadi ya, membasuh khuf itu bagian atasnya sekali saja ya. Atasnya. Kenapa bukan bagian bawahnya ya? Ya, padahal itu yang bersentuhan dengan tanah ya. Kalau sepatu ya, bagian atasnya. Itu penjelasan ringkas tentang membasuh khuf ya. Mungkin ada yang pertanyaan yang lain, kalau ada silahkan. Yang jaket tadi gimana, Ustadz? Yang jaket tadi. Yang jaket ternyata di sini saya apa namanya pernah baca ya. Saya kalau ada, karena ada memang pernah menanyakan juga ya. Saya baca di lembaga fatwa mengatakan bahwasanya tangan ini Rasulullah tidak pernah mencontohkan ya, karena ini masalah ibadah kan ya. Masalah ibadah apakah boleh dianalogikan dengan yang lain ya, sahabat juga tidak melakukannya ya. Ya karena memang kononnya ketika mereka itu berpakaian ya, pakaiannya adalah bisa dibuka ya, bisa dibuka untuk mencuci tangan ya. Jadi di sini karena tidak ada dasar hukumnya ya, kita tidak boleh membasuh jaket tersebut ya. Jaket tersebut. Walaupun apa namanya, karena membuka jaket ya, membuka jaket untuk apa namanya untuk berwudu ya, itu mungkin tidak susah ya untuk membuka apa namanya kos kaki sepatu ya tadi ya. Jadi harus dibuka dan dicuci tangannya supaya kita apa namanya melakukan perintah Allah dalam berwudu ya, itu apa namanya faksilu ya alladzina amanu idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Faksilu wujuhakum, cucilah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai marafiq. Ini kan namanya perintah dalam wudu ya, itu untuk mencuci ya, jadi tidak mengusapnya. Adapun untuk mengusap kaki memang karena ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan untuk kerudung tadi ada pendapat ya, pendapat Imam Syafi'i bahwasanya mengusap itu boleh dengan sedikit bagian rambut. Jadi dia benar-benar apa namanya tidak apa namanya tidak benar-benar meninggalkan perintah wajib dalam berwudu ya. Tetapi kalau tangan ini ya, tidak ada pendapat satu mazhab pun bahwasanya mengusap sebagian tangan sama dengan mengusap hukumnya dengan mengusap sampai marafik ya. Ya. Karena ini sampai ada di ini dalam bahasa Al-Qur'an namanya apa namanya lafaz yang apa namanya muqayyad ya. Ada terikat ya. Lafaz ini tidak umum. Ya. Kalau kata membasuh tanganmu mungkin bisa ya. Tapi di sini ada kait, ada ikatan dalam lafaz ini ya. Itu sampai ke apa namanya marafik. Apa ini marafik ini siku. Ikut ya marafik ya. Sampai dikatakan marafik ya. Seandainya perintah saja faksilu wujuhakum wa aydiyakum misalnya, tidak ada marafik, maka akan ada istihad ulama mengatakan bahwasanya membasuh sedikit, mencuci sedikit tangan sama dengan apa namanya membasuh tangan. Ini sampai marafik ya. Jadi kita benar-benar harus mencuci sampai marafik ya, sampai sikut. Jadi itu apa namanya fatwa ulama menjawab tentang pertanyaan tadi. Mungkin saya ada sedikit kaitannya juga dengan jaket tadi, Ustaz. Ada pengalaman menarik saya. Pernah seharian saya bermain ski ini di mana di Jepang ini, main ski seharian. Tentunya di situ
dari pagi sampai malam saya berada di Skijo itu, dan tidak ada musola, tentunya saya sholat di atas salju. Nah, itu kalau berwudu kan tidak ada air. Kalau misalnya harus dibuka jaket, sangat dingin sekali. Terus tayamum, apakah bisa pakai salju itu? Dan karena saya termasuk yang tidak membasuh tadi, tidak membasuh sampai siku tadi, saya paksakan jaket itu sampai ke siku. Saya paksakan seperti ini. Ya walaupun dengan dingin-dingin, jadi habis itu sholat di atas salju, jamak duhur, kemudian karena langsung malam sampai jam 9 malam, jadi sholat di situ juga. Apakah kira-kira itu bisa dibenarkan, Ustaz? Ini tadi menggunakan salju bertayamum atau berwudu? Bertayamum. Bertayamum. Salah. Justru kalau tayamum itu sampai pergelangan tangan aja kalau tayamum ya. Bukan sampai marafiq. Memang ada pendapat yang tidak terlalu kuat ya. Tapi pendapat yang kuat itu ya sampai ke ini ya. Dan berwudu itu sebenarnya ya bisa dengan air, bisa dengan salju. Ya, berwudu. Ya, jadi kita basah, kita tempelkan di itu basah kan ya. Itu sudah sama dengan makanya di dalam pembahasan air itu masuk salju ya. Ya, al-ma'ul mutlak. Ya, salju, air ya, ma'ul mutlak ya. Yang bisa dipakai buat berwudu. Walaupun tidak basah secara mutlak, tapi dia basah-basah ini itu sudah. Ya. Baik Ustadz, mungkin ada teman-teman yang lain untuk bertanya, silakan. Ini materinya masih tentang wudu atau sudah ke tayamum, Ustaz ya? Toharoh ini. Tayamum tidak dibahas dalam buku sebenarnya tayamum. Tayamum kan sudah sama di semua tempat ya. Artinya di Indonesia pun orang sering tayamum, di mana-mana juga orang sering. Tapi namanya membasuh khuf ini mungkin berapa tempat itu ya kita tidak biasa melakukannya. Apalagi misalnya kita biasanya sholat di masjid ya, di Indonesia itu misalnya tempat wudhu ya, tempat wudhu misalnya ya, ada beberapa masjid ya, ketika kita mau masuk masjid ya semua basah-basah itu ya, susah untuk kos kaki ya. Kalau di Jepang pun ya banyak masjid seperti itu ya, itu tempat wudhunya itu basah ya, jadi harus buka kos kaki. Tapi ketika kita bepergian ya, di mana jarang kita menemukan masjid, jarang menemukan tempat khusus untuk tempat berwudu ya, di situ akan kita menemui kesulitan kalau kita harus cuci kaki ya. Jadi maksud daripada memasukkan masalah membasuh khuf ini sebenarnya itu ya, karena kita akan banyak ketemu dengan kasus seperti ini ya, dan ternyata ada syariatnya seperti ini yang bisa meringankan kesulitan tersebut. Adapun tayamum ya sama di mana-mana sama ya, tayamum dengan tempat berdebu ya, ataupun ke tanah ya. Sa'id ya, sa'id itu adalah bagian permukaan tanah ya, sa'id dan thayyibah ya. Lalu diginikan dibersihkan ya. Lalu mengusap ini muka dulu ya, muka baru tangan ya, tangan sampai pergelangan. Sebenarnya dua pendapat ya. Pendapat yang kuat itu muka dulu baru tangan ya. Dia mengatakan tangan dulu baru muka ya. Boleh dua-duanya. Ya. Berarti untuk media tayamum itu hanya debu dan tanah saja, Ustaz ya?
tanah, batu pun batu, dindingnya, dinding misalnya, ya dinding pasti ada debunya juga kan ya. Pun Jadi lantai. sebenarnya kalau untuk di atas salju sebenarnya harusnya wudhu ya Ustadz ya? Ya, seperti itu. Baik Ustadz, ada teman-teman yang lain mungkin waktu kita sudah 1 jam ya, mungkin beberapa Sampai menit. jam 10 aja ya. Ya, ya. Tinggal 5 menit lagi mungkin nih. Apakah ada yang lain tentang toharah ini? Coba saya lihat ini. Toharah membasuh. Baik, mungkin nampaknya udah cukup Ustadz. Tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Karena waktunya tinggal beberapa menit ya, kalau kita masuk tema berikutnya mungkin juga tanggung ya. Ya, ya, Ustadz. Tanggung. Ini di beberapa tema yang tertulis ini. Mana tadi? Ya. Najis anjing ya berikutnya. Najis anjing, terus membersihkan setelah buang air kecil, buang air besar ya dengan tisu ya. Lalu hukum tubuh orang kafir, hukum pakaian non muslim, itu ada tema-tema yang akan kita bahas ya berikutnya. Ini berikutnya mungkin najis anjing ya, najis anjing. Panjang juga pembahasan sebenarnya, jadi agak tanggung kalau kita Baik, Ustaz. Bisa ya. Jadi mungkin kalau tidak pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Dan saya akhiri dengan istighfar, astagfirullah al-azim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas kesediaannya mengisi ngopi malam ini. Dan marilah kita tutup